selamat bergabung di webinar Suhu. Selamat sore, semoga Bapak Ibu sehat semua ya sore hari ini. Selamat bergabung yang baru join di webinar Suhu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang tadi sudah menunggu ya di waiting room dan sekarang kita sudah open. Dan Bapak Ibu selamat bergabung yang baru join di webinar Suhu. Silakan kepada Bapak Ibu semisal ingin menyalakan kameranya, kami persilakan ya bisa on cam selama event sore hari ini. Baik, karena sepertinya sudah ramai ya Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan yang mau presensi nih. Di sini ada dari Ibu Sugiyarti ya, dari Dinas Perikanan. Selamat sore Ibu, selamat sore, selamat bergabung. Ada Pak Irham dari SMKN 1 Blora, selamat bergabung. Pak Irham, selamat bergabung di webinar Suhu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah memasuki pukul 15.30 dan kita sesuai on schedule ya. Hari ini kita akan ada webinar dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain join, izin saya buka ya Bapak Ibu untuk webinar pada sore hari ini. Oke, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat datang yang sudah join ataupun bergabung di Zoom meeting bersama Suhu sore hari ini. Senang sekali kembali dengan saya, Ruswanti, yang nanti akan mendampingi atau menemani Bapak Ibu sekalian dalam sesi webinar sore hari ini selama 1,5 jam ke depan nih. Tentu saja di webinar yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu webinar implementasi keamanan informasi untuk pemerintahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar kita lebih dekat, biasanya dari kami biasanya menyebut rekan-rekan itu sebagai sobat suhu begitu. Nanti ke depannya akan lebih sering saya sebutkan sobat suhu begitu ya. Nah, kenapa sih kita mengadakan webinar mengenai keamanan informasi? Yang sebagaimana kita ketahui bahwa keamanan informasi menjadi sangat penting di era digital, yang mana terutama bagi pemerintahan yang terbiasa untuk mengelola data sensitif. Ancaman cyber mengharuskan adanya perlindungan data. Untuk informasi selengkapnya, kita akan kupas tuntas dalam webinar sore hari ini, yaitu webinar implementasi keamanan informasi untuk pemerintahan. Di sini saya tidak sendirian, nanti saya akan dibersamai oleh Mas Dian, yang saat ini sudah join di room Zoom juga ya. Kita sapa dulu. Mas Dian, halo Mas Dian. Oke, sambil kita menunggu teman-teman atau rekan-rekan yang lain join, Bapak Ibu, semakin kita biar kita lebih kenal lagi nih, izin saya ingin present mengenai presentasi perkenalan suhu ya, Bapak Ibu. Baik, seharusnya sudah terlihat di layar ya untuk paparan materinya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di webinar implementasi keamanan informasi untuk pemerintahan bersama PPID by Suhu. Untuk outline webinar sore hari ini nanti akan ada presentasi materi mengenai informasi keamanan yang akan disampaikan oleh Mas Dian. Kemudian kami juga ada informasi mengenai kuis yang akan kami share di akhir sesi. Dan kuis ini berhadiah merchandise menarik tentunya untuk 2 orang pemenang dengan poin tertinggi dan tercepat. Nanti akan kami informasikan pemenangnya di Instagram PPID by Suhu. Dan selanjutnya nanti juga ada Q&A session bersama Mas Dian di akhir sesi. Nanti silakan jika dari Bapak Ibu sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nih, bisa langsung di-share di akhir sesi webinar nanti. Dan informasi sertifikat juga kami akan informasikan di akhir sesi ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk rekan-rekan yang join di webinar sore hari ini berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat dan juga nanti kami akan melampirkan PPT materi dan tentu saja untuk video playback atau record dari webinar sore hari ini nanti juga akan kami publish di media sosial kami Suhu TV.
yaitu YouTube channel Suhu TV seperti itu. Untuk pembicara sore hari ini, kita nanti akan dibersamai oleh Mas Dian Amin Muhtasin, yang merupakan seorang Network Security Engineer di Suhu. Nah, sebelum kita berlanjut dengan pemaparan materi Mas Dian, izin ya Bapak Ibu, biar kita semakin kenal lagi dengan Suhu dan buat yang baru pertama kali join nih di event Suhu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, salam kenal kami dari Suhu ya Bapak Ibu sekalian. Suhu sendiri atau Suhu Professional Training and Consulting atau biasa disebut juga PT Kata Sukita merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan juga produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta dan memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta, tepatnya di daerah Cikoko, Jakarta Selatan. Kami memiliki pengalaman kurang lebih selama 6 tahun dengan lebih dari 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga tentunya untuk kepuasan pelanggan. Nah, berikut untuk sekilas profil Suhu ya. Bapak Ibu sekalian yang ada di paparan ini merupakan bangunan kantor Suhu nih, gitu. Nah, kami ada di daerah Pareonom, Patangpuluhan Biro Bajan, Yogyakarta. Dan seperti saya sebutkan, branch kantor kami ada di daerah Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, kurang lebih itu saja untuk perkenalan singkat kita pada sore hari ini. Nanti untuk informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali nih Bapak Ibu di akhir sesi setelah pemaparan dari Mas Dian. Dan karena Mas Dian juga sudah join di room Zoom, kita panggil ya Mas Diannya. Halo Mas Dian, apakah sudah join? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Mas Dian. Mas Dian, gimana kabarnya? Sehat Mas Dian? Sehat sekali. Alhamdulillah, udah siap ya menemani Bapak Ibu sekalian untuk pemaparan materinya. Insya Allah siap. Baik, kalau seperti itu, waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Dian. Silakan Mas Dian. Baik, terima kasih Mbak Ros. Sama-sama. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baik, sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin di kesempatan pada sore hari ini sesuai dengan em, yang sudah di-share di flyer ya. Untuk pada sore hari ini kita akan sharing bersama mengenai implementasi keamanan implementasi keamanan informasi untuk government mengenai nanti saya akan bercerita mengenai konsep dan juga implementasi bagaimana implementasi keamanan informasi. Kemudian eh, sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangnya kita dapat bertemu untuk bersilaturahmi secara virtual untuk hari ini sharing mengenai keamanan informasi. Lebih detailnya nanti kita akan membahas mengenai konsep dan juga implementasi keamanan informasi terutama untuk pemerintahan seperti itu. Jadi untuk outline materi yang akan saya bawakan di sore hari ini kurang lebih yang pertama mengenai konsep keamanan informasi atau information security concept. Jadi information security atau keamanan informasi itu apa gitu ya sebenarnya cakupannya apa, lingkupnya apa, kemudian hakikatnya apa gitu, kemudian information security scope atau cakupan dari keamanan informasi itu ada apa saja, apakah hanya berkaitan dengan IT saja atau hanya berkaitan dengan data saja gitu ya atau lebih dari itu gitu ya. Kemudian ada resiko terkait keamanan informasi, resikonya seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian polanya seperti apa, kemudian kita mengidentifikasinya nanti seperti apa, kemudian ada nanti saya juga akan menjelaskan mengenai People, Process, and Technology Framework. Itu nanti framework ini nanti bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai panduan atau acuan atau sebagai sebuah apa ya pondasi untuk nanti Bapak Ibu memetakan apa saja yang menjadi resiko terkait keamanan informasi maupun
gap analisis terkait kondisi ideal dengan kondisi Bapak Ibu saat ini dalam terutama eh, dalam cakupan keamanan informasi seperti itu. Nah, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Berikut nama saya, Dian Amin Muhtasin. Kemudian alamat saya di Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian saat ini usia saya 24 tahun. Berikut untuk Instagram saya. Nanti Bapak Ibu yang mempunyai akun Instagram boleh untuk memfollow Instagram saya. Siapa tahu nanti ada memerlukan diskusi terkait apa sesuatu yang terjadi di instansi Bapak Ibu, boleh nanti kontak saya via Instagram. Kemudian eh untuk terkait pengalaman saya sebelumnya setelah saya fresh graduate itu saya bekerja sebagai System Engineer di Company yang berfokus untuk solusi network security dan data center. Kemudian sekarang sebagai engineer di Suhu Professional Training and Consulting. Kemudian untuk terkait experience saya sendiri berkaitan dengan handling produk, saya familiar dengan produk Fortinet, Sangfor, kemudian Ruckus, kemudian Cisco, VMware, ESX, dan lain-lain yang berkaitan dengan network security dan data center. Untuk pengalaman project saya itu kurang lebih selama 9 bulan terlibat di project berkaitan dengan network security di salah satu bank milik BUMN gitu. Kebetulan saya dapat tugasnya ada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sesuai yang ada di outline materi ya saya mau menjelaskan yang pertama mengenai information security concept ya. Secara konsep, keamanan informasi itu adalah kalau di sini menurut Jim Anderson itu information security adalah a well-informed sense of assurance that the information risk and control are in balance gitu ya. Artinya Bapak Ibu, keamanan informasi itu adalah keyakinan yang baik bahwa risiko terhadap informasi dan langkah-langkah pengamanannya itu seimbang. Jadi bukan di sini keamanan informasi itu bukan berarti tidak ada risiko yang akan kita tanggung terkait keamanan informasi tadi, Bapak Ibu. Tetapi eh, antara apa yang karena risiko itu pasti ada, itu dengan penanganan yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki atau awareness yang kita miliki itu seimbang dan dalam kontrol kita itu ya. Misalnya di luar ada ancaman penipuan, ada ancaman phishing atau ada ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan permasalahan keamanan informasi, kita tahu bagaimana risikonya, kemudian bagaimana langkah-langkah penanganannya dan terutama bagaimana pencegahannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu, jadi eh, secara teori informasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada information as a process, kemudian information as knowledge, dan information as thing gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak mengenai bagaimana keamanan information as thing gitu ya, informasi sebagai objek atau data dan dokumen gitu ya, terutama di terkait pemerintahan itu biasanya informasi itu terkait dengan data dan dokumen-dokumen penting terkait pemerintahan gitu ya, biasanya berupa dokumen-dokumen perencanaan, dokumen laporan dan sebagainya gitu ya, terutama data-data kependudukan untuk pelayanan masyarakat tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi tadi ada tiga, yaitu information as a process, kemudian information as knowledge, dan information as thing. Jadi information as process itu, informasi sebagai proses, itu ketika seseorang diberi informasi, kemudian pengetahuannya berubah, kemudian dari pengetahuan tadi itu, dia ada tindakan untuk memberikan informasi dan komunikasi pengetahuan dan lain sebagainya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian information as knowledge atau information digunakan untuk menunjukkan apa yang dipahami dalam informasi sebagai proses pengetahuan yang dikomunikasikan tentang fakta, objek, subjek, dan sebagainya. Kemudian information as thing itu informasi sebagai objek berupa data, dokumen, database, dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol soal information as thing ya. Informasi sebagai objek, data dan dokumen, database, dan lain-lain gitu berupa objek. Kemudian
beberapa kasus keamanan informasi yang ada di sekitar kita ini masih hangat ya Bapak Ibu terkait PDNS. Kebetulan PDNS ini adalah pusat data milik pemerintah dan dari situ ada banyak layanan yang dioperasikan oleh pusat data nasional tersebut, terutama kemarin yang terkendala paling parah itu adalah di keimigrasian gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya yang biasanya keimigrasian itu bisa serba aplikasi, akhirnya harus dilakukan secara manual dan itu sangat merugikan ya, terutama terkait waktu. Seperti itu. Kemudian selain kasus PDNS ini kemarin ya yang masih hangat, itu ada yang belum lama ini juga itu terkait dengan kronologi dugaan serangan cyber terhadap BSI yang membuat kurang lebih waktu itu transaksi di BSI itu lumpuh kurang lebih selama 7 hari dan dari situ juga karena ada masalah terkait dengan transaksi yang lumpuh itu tadi kurang lebih BSI juga banyak kehilangan nasabah ya terkait dengan itu ya. Jadi dampak serangan cyber itu sangat luas dan juga dampaknya juga sangat merugikan kita ya untuk kita semua, terutama masalah layanan ya. Jadi layanan ini karena kita sekarang juga di pemerintahan itu semua layanannya juga berbasis IT, berbasis digital semuanya dan layanannya itu bergantung dengan informasi yang tersimpan di dalam sebuah layanan server gitu ya. Jadi kita eh, harus mulai aware dan hati-hati terhadap permasalahan keamanan informasi saat ini. Jadi nanti semoga dengan adanya beberapa informasi yang saya sampaikan, nanti itu bisa menjadi knowledge baru untuk Bapak Ibu untuk supaya lebih aware dan lebih waspada terhadap ancaman-ancaman informasi yang terutama yang sudah ada di sekitar kita, termasuk yang paling eh, dirasakan sekarang itu dampaknya dari PDNS gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian selain serangan tadi ya yang membuat transaksi lumpuh, itu juga masalah kebocoran data atau kebocoran informasi. Jadi belum lama juga itu hacker Bjorka itu menjual 34 juta data paspor orang Indonesia dengan murah di dark web. Jadi ini puncaknya hal yang paling berbahaya dari serangan cyber itu adalah kebocoran informasi karena orang-orang yang tidak berhak ketika sudah mendapatkan informasi nanti akan bisa digunakan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat kriminal ya. Contohnya penipuan gitu ya. Mungkin kalau di zaman dulu ya kita ditelepon melalui seluler itu mungkin penipu itu belum mengetahui dari background kita seperti apa gitu ya. Jadi ketika melakukan penipuan itu belum terstruktur gitu ya, kita masih bisa mengetahui kalau ini bersifatnya penipuan gitu ya. Tapi eh, mulai sekarang-sekarang ini ada dari adanya kebocoran data dan lain-lain gitu ya. Orang-orang itu sekarang melakukan penipuan itu sudah lebih terstruktur karena mereka sudah mengetahui informasi dari kita, sudah melakukan background check terhadap target mereka terlebih dahulu. Kemudian dari situ, dari background check itu mereka juga bisa melancarkan kegiatan penipuan gitu ya, yang lebih merugikan lagi ya, karena setelah mereka punya informasi tentang kita, sudah punya background check kita, tentunya kita akan lebih mudah dikelabui oleh penipu tersebut gitu ya. Kemudian yang lebih merugikan lagi mungkin ya nanti misalnya ada data-data pribadi kita yang berhasil sampai di tangan orang yang kurang berhak misalnya. Kalau misalnya kita mau melakukan riset password dan sebagainya di akun rekening bank itu biasanya kan ada verifikasi terkait nama ibu, kemudian verifikasi mengenai nomor KTP, kemudian data KTP dan sebagainya. Itu kalau memang datanya KTP, gambarnya atau scan-nya sudah berhasil kita terima, sudah diterima oleh dari penipu tersebut, kemudian kita sudah tahu data nama siapa ibu kita, kemudian alamat kita, sudah punya data kakak kita, tentunya dengan menghubungi CS Bank itu bisa saja nanti dia bisa dapat akses username dan password kita yang sudah disimpan yang dalam e-banking, kemudian dia bisa login, kemudian memindahkan
transaksi dari akun kita ke akun orang lain seperti itu, Bapak Ibu. Itu dampaknya sampai separah itu gitu ya. Jadi untuk tujuan dari keamanan informasi itu sendiri, yang pertama itu adalah menjaga informasi itu tetap konfidensial atau memiliki confidentiality atau memiliki kerahasiaan. Jadi informasi itu, tujuan dari keamanan informasi itu adalah menjaga kerahasiaan informasi supaya informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari keamanan informasi itu adalah meningkatkan atau menjaga integritas atau integriti dari informasi tersebut supaya informasi itu ketika tidak diakses oleh orang yang tidak berhak, kemudian informasinya diubah-ubah sehingga informasi itu tidak terjaga akurasi dan juga tidak lengkap gitu ya. Kalau nanti sampai diakses orang yang tidak berhak, kemudian diubah sehingga hilang integriti dari informasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu availability atau ketersediaan informasi. Itu informasi itu tersedia di saat kita butuhkan. Misalnya informasi tersedia di saat kita butuhkan itu ketika ada kita sebagai misalnya sebagai di pemerintahan itu melakukan pelayanan kepada masyarakat, misalnya mau melakukan legalisir misalnya, mau ada validasi dari dokumen legalisirnya yang akan dilegalisir, mau ngecek database yang ada di server misalnya sudah sesuai atau belum gitu ya, data yang ada di hard copy dengan data yang ada di database sudah sinkron atau belum ya. Nah, seperti itu. Itu misalnya ketika servernya misalnya kena DDoS orang, kemudian down, kemudian tidak bisa diakses datanya atau database-nya, itu tentunya informasi itu sudah kehilangan availability-nya atau ketersediaannya karena tidak bisa digunakan pada saat dibutuhkan gitu ya. Jadi intinya untuk tujuan dari keamanan informasi ini sendiri adalah menjaga kerahasiaan, menjaga integritas, dan juga ketersediaan informasi seperti itu. Nah, kemudian siklus hidup dari informasi ini sendiri, yang pertama informasi itu dibuat dalam bentuk soft copy atau hard copy, kemudian dari situ kemudian disimpan di dalam cloud, atau di dalam hard disk drive, atau di dalam drawer, atau tempat-tempat penyimpanan lainnya, penyimpanan digital lainnya. Kalau sekarang kebanyakan informasi itu di store atau disimpan dalam cloud atau diintegrasi atau perangkat keras kita atau hard disk drive kita itu diintegrasikan dengan cloud. Kemudian informasi itu selanjutnya diproses, di informasinya ditambah atau dimodifikasi atau dihapus dan sebagainya. Kemudian setelah informasinya itu diproses, biasanya akan dilakukan transfer informasi juga, itu baik melalui email, kemudian melalui network atau melalui aplikasi. Kemudian setelah itu setelah informasinya itu sudah selesai digunakan atau sudah tidak diperlukan lagi, itu dihapus melalui kalau yang berbentuk hard copy itu melewat penghanyut kertas, kemudian kalau misalnya yang berbentuk soft copy itu biasanya di delete gitu ya, dihapus gitu dari penyimpanan kita seperti itu. Kemudian secara sejarah Bapak Ibu, keamanan informasi itu sendiri istilahnya itu muncul atau mulai happy itu setelah internet itu mulai banyak dikenal orang ya. Itu mulai keamanan informasi itu dikenal gitu ya. Di awal-awal internet ada itu keamanan informasi itu low priority gitu ya, prioritasnya rendah jadi kurang diperhatikan karena belum banyak yang menggunakan internet. Kemudian di tahun 2000-an itu sudah ada jutaan komputer yang saling berkomunikasi, itu sudah banyak orang yang menggunakan internet, banyak device, banyak aplikasi, banyak semua orang bergantung sama internet, baik dari buat untuk bekerja, kemudian untuk transaksi, kemudian untuk entertainment dan sebagainya. Itu mulai dari situ keamanan informasi itu mulai menjadi perhatian khusus ya karena
orang banyak bergantung dengan internet, bergantung dengan eh, informasi yang ada di situ, dan orang banyak menaruh informasi juga ada di internet, kita taruh di internet. Nah, mulai dari situ eh, banyak orang yang juga memanfaatkan celah-celah itu tadi yang ada di internet untuk untuk bertindak kriminal gitu ya, untuk merugikan orang lain gitu. Nah, jadi mulai dari sejarah ini ya kita paham bahwa isu keamanan informasi ini eh, berkaitan dengan eh, munculnya internet gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dulu kalau ada wakil kepala BSSN dulu namanya Komjen Dharma, Dharma Pongrekun, kemudian ada almarhum Rangga Sasana itu yang pernah menyampaikan mengenai elit global dan lain-lain. Kemudian internet nanti akan diarahkan ke satu tempat supaya nanti bisa diarahkan semua orang diarahkan untuk menggunakan internet supaya nanti bisa dikendalikan dan sebagainya itu. Kalau sekarang-sekarang ini kelihatannya tuh kok ada betulnya juga itu ya. Jadi dulu mungkin saya juga nggak terlalu percaya berkaitan dengan itu kok ada elit global dan sebagainya. Mungkin setelah ada tragedi akhir-akhir ini jadi agak-agak percaya dengan statement-statement seperti itu ya. Entah benar atau tidaknya, tapi eh, sepertinya logis gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, di keamanan informasi itu sendiri itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan cyber atau network security atau perangkat firewall, tapi lebih luas dari itu keamanan informasi itu ya mencakup yang pertama ada physical security atau keamanan fisik, kemudian ada personal security atau keamanan personal, kemudian ada operation security atau keamanan operasional, kemudian communication security atau keamanan komunikasi, kemudian ada network security atau keamanan jaringan, kemudian yang terakhir keamanan informasi gitu ya. Jadi di dalam organisasi itu ada ada beberapa layer ya di dalam keamanan informasi. Yang pertama itu keamanan fisik itu mencakup keamanan fisikal di tempat kita menaruh data gitu ya. Misalnya data center, itu di data center itu ada banyak skema untuk mengamankan fisiknya sampai eh, ada beberapa rating ya untuk data center, ada tier 1 sampai tier 4 gitu ya untuk data centernya. Itu ada yang keamanannya sampai berlapis-lapis lah dari fisiknya, dari mulai untuk pengecekan identitas atau akses kontrolnya, kemudian untuk eh, kemudian akses ke rack servernya, kemudian akses ke bagian power roomnya, akses ke mana-mana gitu ya, itu berkaitan dengan keamanan fisik, sampai nanti misalnya kalau sampai dengan ke tahap perencanaan data center, mulai dari perencanaan di mana kita mendirikan data center itu supaya tidak terkena bencana banjir, tidak terkena bencana tanah longsor, tidak terkena berbagai macam bencana yang bisa mengganggu aset yang ada di dalam data center tersebut. Kemudian merencanakan data center supaya nanti ketika ada pertumbuhan pengguna yang cukup masif, itu gimana caranya biar tetap eh, punya skalabilitas yang baik supaya nanti ketika ada penambahan user, ada penambahan perangkat, penambahan perangkat komunikasi dan sebagainya itu tetap bisa dilakukan, dan juga tentunya eh, ak- aset yang ada di dalam situ atau informasi yang tersimpan di dalam aset-aset fisik tersebut itu datanya tetap bisa diakses oleh kita, available setiap saat, kemudian aman juga, dan juga punya integriti juga gitu seperti itu. Kemudian berkaitan dengan keamanan personal ini keamanan pribadi ya. Nanti saya akan ceritakan mengenai keamanan personal ini. Jadi bahwa ada banyak kegiatan serangan cyber yang menyeramkan dan sangat merugikan itu datangnya dari human error atau dari personal manusia itu sendiri. Jadi apa saja perilaku yang menyebabkan permasalahan di keamanan personal itu sendiri.
biasanya berkaitan dengan social engineering gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian berkaitan dengan keamanan operasional, ini berkaitan dengan SOP atau kebijakan ya, atau bagaimana ini berkaitan dengan alur ya, bagaimana kita misalnya dalam membuat sebuah informasi, kemudian bagaimana menyimpan informasi, bagaimana mengirimkan informasi, kemudian bagaimana mengelola informasi itu tadi supaya tetap memiliki integritas, tetap memiliki kerahasiaan, dan juga tetap available ketika diakses seperti itu. Kemudian eh, network security, ya ini mungkin lebih ke rekan-rekan kemudian di communication security ya, di keamanan communication security ini lebih ke bagaimana cara kita mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, dari perangkat satu ke perangkat lain. Kemudian network security itu mungkin lebih ke rekan-rekan Diskominfo ya, karena tanggung jawabnya berkaitan dengan network itu atau jaringan itu biasanya dari rekan-rekan dari Diskominfo. Itu kemudian yang terakhir mengenai information security atau keamanan informasi. Begitu, kemudian dimulai dari keamanan fisik terlebih dahulu, seperti yang saya ceritakan itu mengenai data center ya, itu berkaitan dengan keamanan fisik. Jadi biasanya ya, information hosting tadi di awal, information sebagai objek, information sebagai data, informasi sebagai dokumen, itu biasanya disimpan di dalam sebuah database, disimpan di dalam sebuah perangkat server, disimpan di dalam sebuah komputer layanan ya, untuk nanti bisa diakses oleh agar bisa nanti diakses oleh banyak orang gitu ya. Tentunya supaya komputer itu atau server itu tetap bisa memberikan layanan dan bisa memprovide informasi yang available setiap saat kepada kita, tentunya secara fisik itu tidak boleh ada masalah terkait fisiknya tadi gitu ya. Yang pertama kalau misalnya terkait fisik gitu ya, yang pertama itu ada kabel infrastruktur gitu ya. Misalnya biasanya kita mengakses untuk layanan server itu biasanya melalui jaringan gitu ya. Misalnya kalau ketika ada permasalahan dari jaringan kabel atau kabel infrastrukturnya tadi, tentunya akan menjadi masalah ketika kita membutuhkan data tersebut untuk kita akses gitu ya. Misalnya ketika kita mau mengakses buah aplikasi sistem informasi kependudukan misalnya ada di dalam sebuah server, tapi kabel fiber optiknya kena bulldozer misalnya, kena bulldozer kemudian kabelnya putus. Nah, akhirnya dari situ nggak bisa diakses ya. Itu berkaitan dengan keamanan fisik. Kemudian yang berkaitan dengan keamanan fisik lainnya, karena tentunya aset server itu eh, fisiknya itu juga harganya mahal juga gitu ya. Jadi tentunya eh, pasti ada pasti ada kesempatan untuk pencurian, ada semacam kesempatan untuk pencurian juga gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mau melakukan kriminalitas untuk melakukan pencurian di perangkat data center kita gitu ya. Makanya ada electronic security system, ada CCTV, kemudian ada access control, ada identity control, kemudian ada beberapa macam akses kontrol lainnya untuk bisa masuk ke dalam data center atau kontrol yang ketat untuk masuk ke dalam data center kita sendiri itu. Kemudian ada building management ya, ada fasilitas building management terkait dengan eh, keamanan fisik tadi untuk pengawasan akses kontrol dan sebagainya. Ada panic button, kemudian ada motion detector dan sebagainya, sensor-sensor ya, terutama yang eh, ber- yang yang berkaitan dengan eh, untuk mendeteksi em, personal yang ada di sekitar data center tersebut, apakah orang yang berhak atau orang yang tidak berhak untuk mengakses ke aset data center kita seperti itu. Kemudian ada fire alarm system dan sebagainya gitu ya. Itu berkaitan dengan physical security component. Nah, kemudian berkaitan dengan personal security itu adalah berkaitan dengan
personal keamanan personal kita ya. Yang pertama itu ada penggunaan password ya. Mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu semua sudah familiar dengan penggunaan strong password harus minimal berapa karakter. Kemudian eh, tidak boleh ada informasi apa di dalamnya seperti tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian tidak boleh angka yang berurutan, misalnya 111 dan sebagainya, atau angka-angka lain yang mudah ditebak, atau mungkin kata-kata yang mudah ditebak atau mudah untuk mudah digunakan orang lain. Kemudian penggunaan VPN, kemudian eh, terkait dengan pencegahan atau mengklik sesuatu yang ilegal atau mengklik sesuatu yang tidak diketahui atau yang misalnya mencurigakan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penggunaan jaringan di rumah kita sendiri, kemudian update device, kemudian penggunaan multi-factor authentication gitu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan operational security atau proses ya, berkaitan dengan proses atau kebijakan. Itu yang pertama itu mengenai intinya di operational security itu berkaitan dengan kebijakan atau SOP atau langkah-langkah yang kita tempuh apabila eh, terjadi insiden atau SOP terkait pencegahan-pencegahan dalam keamanan informasi gitu ya. Contohnya di dalam operational security prosesnya yang pertama ada mengidentifikasi critical information, kemudian menganalisa ancaman, kemudian menganalisa vulnerability, kemudian ada risk assessment atau penilaian risiko, eh, kemudian melakukan tindakan gitu ya dalam operational security. Nah, itu berkaitan dengan keamanan operasional atau kebijakan keamanan gitu ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan communication security, itu tadi saya menyampaikan kalau berkaitan dengan communication security itu adalah bagaimana memindahkan satu informasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu perangkat ke perangkat lain, ya. Itu berkaitan dengan communication security. Di sini eh, ada PPTP connection yang mungkin Bapak Ibu akrab dengan VPN, tapi eh, mungkin masih ada di sini yang menggunakan PPTP connection, sedangkan untuk PPTP connection itu sudah obsolete atau sudah tidak secure, sudah tidak aman sekarang kalau untuk digunakan untuk komunikasi virtual private network. Kemudian eh, mengirim data ya, atau kita mengakses data dari komputer klien kita ke server itu ada ancaman berupa man in the middle. Jadi dari perangkat kita yang mau mengakses ke server itu nanti bisa dicegat di tengah, kemudian nanti bisa diambil informasinya. Nah, itu berkaitan dengan communication security ada ancaman yang seperti itu. Jadi nanti bagaimana caranya menghindarinya. Kemudian pengiriman email dari satu personal ke personal lain, dari satu perangkat ke perangkat lain, itu seperti apa gitu ya, supaya nanti eh, email tersebut sampai ke tempat yang dikirim itu dengan aman gitu ya, tanpa tanpa menimbulkan masalah gitu ya. Kemudian berkaitan dengan network security itu ada firewall, kemudian ada intrusion detection system, ada antivirus software, ada security policy, ada secure communication, data loss prevention, ada encryption dan sebagainya gitu. Ini berkaitan dengan network security itu penggunaan perangkat-perangkat keamanan cyber atau network security itu ada firewall, kemudian IDS itu biasanya sudah include di dalam firewall. Include juga di situ ada IPS sekarang atau Intrusion Prevention System. Kemudian ada antivirus software, kemudian ada security policy. Ini security policy ini atau kebijakan keamanan ini lebih ke kebijakan yang ada di firewall atau di jaringan gitu ya. Mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk, mana yang boleh keluar, mana yang tidak boleh keluar. Kemudian ada secure communication, ada data loss prevention, dan juga encryption seperti itu.
Kemudian ya, berkaitan dengan information security threat atau ancaman keamanan informasi itu eh, yang sekarang paling banyak itu ya, sekarang paling banyak dan tentunya ada di sekitar kita. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemui mungkin ya, itu adalah ransomware attack. Kebetulan di PDNS kemarin itu sampai layanannya lumpuh itu karena diserang ransomware gitu. Nah, ini dirangkum dari beberapa sumber. Terjadinya insiden ransomware itu adalah sebagian besar disumbang oleh faktor human error gitu ya. Jadi insiden ransomware itu atau data terkena ransomware itu sebagian besar itu disumbang oleh faktor human error. Masalah ini ada karena human error. Nah, biasanya eh, ransomware attack itu dari ini laporannya di tahun 2023 dari Verizon merinci eh, contoh kesalahan manusia yang menyebabkan pelanggaran data itu 70% insiden melibatkan unsur manusia seperti mengklik tautan phishing gitu ya. Jadi ransomware attack yang menyebabkan satu negara datanya bisa lumpuh karena diserang ransomware itu salah satunya atau 74%-nya itu melibatkan unsur manusia yaitu mengklik tautan phishing gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang ancaman yang sangat nyata dan ada di sekitar kita dan eh, media masuknya itu mengklik eh, tautan phishing melalui email seperti itu. Kemudian eh, untuk ransomware attack itu sendiri bahwa kemarin yang ada di kasusnya PDNS itu dia terkena dua jenis ransomware. Ya, ada ransomware Lockbit dan juga ransomware Babuk namanya. Nah, di ransomware Lockbit ini sendiri, itu Lockbit itu dirancang untuk menyebarkan infeksi dan mengenkripsi semua sistem komputer yang dapat diakses dalam jaringan dengan meminta pembayaran tebusan. Ransomware ini digunakan untuk serangan yang sangat terarah terhadap perusahaan dan organisasi lainnya. Attack ransomware Lockbit biasanya mengancam organisasi secara global dengan berbagai ancaman gitu ya, mulai dari gangguan operasi layanan, kemudian pemerasan untuk keuntungan finansial pertas, dan juga pencurian data dan publikasi ilegal gitu ya. Jadi ransomware Lockbit ini juga yang kemarin menyerang BSI sampai lumpuh sampai berhari-hari ya, sampai berhari-hari transaksinya tidak bisa jalan karena masalah ransomware Lockbit ini. Jadi karena kemarin itu yang terkena di PDNS itu ada dua jenis ransomware, itu kan kemarin dari hackernya ada yang memberikan kunci enkripsinya gitu ya, tapi itu belum tahu itu ransomware yang mana yang dikasih kuncinya itu Lockbitnya atau dari Babuk itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk ransomware Babuk ini menggunakan enkripsi AS256 untuk mengunci file pada komputer yang terinfeksi. Kemudian ransomware ini menghentikan atau menghentikan proses layanan yang dapat menghambat proses enkripsi. Setelah enkripsi selesai, ransomware akan menampilkan catatan tebusan di desktop korban dengan instruksi tentang cara pembayaran tebusan. Itu ya, jadi polanya ransomware itu seperti itu nanti filenya di situ akan dikunci, kemudian layanannya dihentikan, kemudian akan muncul catatan tebusan dan juga bagaimana cara korban itu untuk mendapatkan enkripsi filenya itu terutama instruksi tentang bagaimana membayar tebusan untuk mendapatkan kunci enkripsi dari ransomware tadi gitu. Eh, Cara kerja ransomware itu biasanya yaitu lewat social engineering gitu ya. Dia melalui melalui email phishing tadi, dia dari malware tadi diterima lewat spam email, kemudian eh, penerima email tersebut nanti akan mendownload file atau kode tadi, kemudian filenya itu tersimpan di dalam komputernya, kemudian setelah filenya itu tersimpan, itu kodenya
kode itu tersebut yang atau aplikasi yang di-download tersebut atau kode tersebut yang berhasil di-download tadi itu akan mengenkripsi file, kemudian dia akan muncul tadi seperti tadi. Akan memunculkan notifikasi pembayaran itu untuk instruksi untuk bagaimana mendapatkan file itu tersebut atau bagaimana mendapatkan kunci enkripsi file tersebut. Kemudian kita harus membayar untuk bisa mendapatkan file tersebut gitu ya. Itu bagaimana cara kerja ransomware. Kurang lebih untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada detail pembayarannya, kemudian nanti akan dijelaskan yang terjadi itu kenapa gitu ya. Kemudian dia harus bayar kemana untuk dapat kunci enkripsi dari ransomware tersebut. Kemudian ancaman keamanan informasi selanjutnya itu ada malware ya atau malicious software atau kita mungkin akrab dengan namanya virus komputer. Jadi nanti dia biasanya menyebar melalui program itu misalnya dari mana ya dari flash disk kemudian masuk ke komputer A, kemudian komputer B, komputer C dan sebagainya saling menginfeksi satu sama lain melalui flash disk itu tadi gitu ya. Kemudian ada worm ya, ada worm itu mereka bisa menduplikasi dirinya sendiri untuk menyebarkan ke seluruh aset perangkat yang ada di dalamnya. Kemudian ini contohnya ya spy, ada Trojan spy di sini. Ini dia akan menginstal diri sendiri ke sistem, kemudian terinstall secara silent, akan akan dia akan menghidden dirinya sendiri atau menyembunyikan diri sendiri, kemudian dia bisa melakukan capture screen image. Jadi dia bisa melakukan capture dari aktivitas yang ada di layar kita. Nah, misalnya kalau cuma mengcapture untuk aktivitas yang mungkin eh, tidak berkaitan dengan apa ya, tidak berkaitan dengan kredensial tidak masalah. Cuma kalau kita menggunakan, misalnya dia melakukan capture screen image untuk melihat bagaimana apa kredensial kita untuk masuk ke suatu akun, nah itu yang berbahaya gitu. Oke, waktunya semakin habis ya. Kemudian selanjutnya phishing ya, ini melalui email ya, email penipuan ya. Phishing itu email penipuan, jadi attacker mengirimkan email victim kepada korban, kemudian korban nanti akan mengklik email dan juga dia akan pergi ke email tersebut, kemudian eh, sorry, dari attacker dia akan mengirimkan email berupa link atau file dan sebagainya ke email korban, kemudian korban membuka email tersebut, mengakses link yang ada yang dikirimkan, kemudian dari phishing website itu attacker tadi akan mengambil kredensial itu sendiri, kredensial dari user yang dikirimkan tadi, kemudian eh, dari informasi yang didapatkan dari website tadi dia akan menggunakan informasi tersebut untuk masuk ke dalam akun dari yang dikirimi email tadi atau korban tadi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Di sini ada email phishing ya, email phishing yang atasnya itu berupa gambar Office 365. Di sini ada ada high severity alert yang ke-trigger gitu ya. Diminta untuk membuka link nanti dari eh, link ini si penyerang tadi akan mengkolek informasi dari usernya itu lewat kegiatan social engineering tadi. Nah, kemudian ada spoofing, kemudian ada social engineering. Social engineering itu tadi ya, phishing itu tadi. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan pencurian atau kebocoran data, gitu ya. Jadi dulu saya pernah ikut ikut di project di salah satu instansi pemerintah kabupaten ya. Di situ katanya sempat terjadi kebocoran data itu karena file sharing gitu ya. Ada file sharing Windows itu yang terbuka kurang lebih yang di-share itu ada satu partisi yang di-share di file sharing itu tadi. Entah tadinya memang sengaja dibuka file sharingnya, kemudian lupa ditutup atau bagaimana. Kemudian dari situ
ada yang login ke WiFi publiknya, terdeteksi di WiFi publik, kemudian datanya diambil semua seperti itu ya. Jadi pencurian atau kebocoran data itu tadi eh, membuat apa ya? Ada informasi yang ada informasi yang eh, nantinya bisa diketahui orang yang tidak berwenang dan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti kriminalitas dan sebagainya. Gitu. Nah, mulai diimplementasi keamanan data informasi itu tadi di data center di berkaitan dengan keamanan fisik itu ada di data center tadi ya di data center itu tadi untuk pemantauan keamanan fisik itu ada namanya data center infrastruktur manajemen. Intinya ini adalah perangkat sensor ya. Ada perangkat sensor yang ada ditaruh di rak-rak data center, kemudian akses-akses masuk di data center, kemudian ada sensor suhu dan sebagainya, kemudian itu diintegrasikan dengan suatu aplikasi monitoring, kemudian dari situ kita bisa melihat bagaimana kondisi aktual dari data center kita gitu ya. Misalnya di rak A ini terlalu panas suhunya, kemudian atau apa di data center di rak sekian ini ada kekurangan power atau tegangannya tidak stabil dan sebagainya itu bisa dipantau melalui DCIM atau Data Center Infrastructure Management seperti itu gitu ya. Cuma ini nanti biasanya untuk Data Center Infrastructure Management ini di rate tertentu ya, di rate-nya sudah tinggi. Jadi biasanya untuk data center yang eh, lingkupnya nasional mungkin ya biasanya seperti itu. Kemudian ada tadi berkaitan dengan physical access control gitu ya. Ada CCTV, kemudian ada motion detection, ada sensor sensor gerakan dan sebagainya, kemudian ada sensor asap, kemudian ada sensor berbagai macam sensor lah ya yang bisa diintegrasikan di akses-akses masuk di data center apa ya untuk sebagai visibilitas kita untuk melihat siapa saja personal yang ada di sekitar aset data center kita itu sendiri. Kemudian eh, berkaitan dengan network security ya, ini biasanya untuk network security ini skenario-nya kurang lebih biasanya seperti ini. Jadi setelah di jaringan internet, kemudian di bawahnya ada firewall, kemudian dari firewall di bawahnya ada switch layer 3, kemudian dari switch layer 3 itu baru dibagi ke dalam beberapa VLAN untuk VLAN data center, kemudian maupun VLAN user gitu ya. Jadi kurang lebih biasanya skenario-nya seperti ini. Jadi untuk implementasi network security ini biasanya di di firewall ini biasanya ada rule-rule untuk dari perangkat yang ada dari dalam ini keluar maupun dari luar ke dalam gitu ya. Ada rule atau policy di firewall ini untuk apa ya? Untuk pencegahan atau untuk manajerial bagaimana perangkat yang dari luar atau dari internet ini mengakses ke dalam maupun dari dalam mengakses keluar maupun dari dalam mengakses aset yang ada di dalam gitu ya. Nah, eh, biasanya gitu ya, kalau ada permasalahan yang ada di internal misalnya ada user dari VLAN di sini, dia terkena ransomware, itu biasanya dia terkena ransomware terus menyebar. Itu kalau misalnya ada dikhawatirkan hal yang seperti itu, sebaiknya semua gateway untuk perangkat yang ada di dalam itu semuanya ditaruh di firewall gitu ya. Menggunakan VLAN, VLAN-nya kemudian semuanya di gateway-nya ada di perangkat firewall, kemudian dari firewall di sini nanti dibuat policy per VLAN-nya gitu ya, untuk nanti bagaimana user ini mengakses jaringan lain seperti di data center VLAN ini, supaya nanti misalnya terjadi ada masalah di endpoint sini yang misalnya dia terkena ransomware atau terkena malware dan sebagainya, dia tidak menyebar atau merusak
seluruh aset yang ada di jaringan kita atau di data center kita seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya eh apa ya biar biasanya skenarionya itu kan di layer 3 ini biasanya digunakan sebagai untuk gateway VLAN-nya. Tapi kalau nanti dia ditaruh di switch layer 3-nya nantinya dia nanti tidak akan paketnya cuma akan lalu lalang lewat langsung di switch layer 3. Dia tidak terkena inspeksi dari firewall atau fitur security di firewall ini sendiri. Jadinya nanti misalnya di sini terkena ransomware atau malware, dia akan langsung menyebar ke dalam data center ini gitu ya, karena dia tidak melewati proses inspeksi di firewall itu sendiri karena gateway-nya ada di layer 3. Tapi sedangkan kalau dia gateway-nya layer ada di firewall-nya, semuanya ada ditaruh sini, semua traffic atau semua data atau semua transmisi data dia akan melalui firewall, melalui pengecekan firewall, sehingga misalnya di sini ada misalnya ada ransomware yang mau apa mau mau menyebar ke dalam aset data center kita, itu semuanya sudah diblok oleh firewall di sini. Nah, cuma masalahnya kalau semuanya gateway ada ditaruh di firewall, tentunya kita membutuhkan eh, throughput yang lebih besar gitu ya. Jadi makanya kalau kita mau sizing firewall itu harus benar-benar di-prepare dari awal supaya nanti ketika ada pertumbuhan user, kemudian ada misalnya mau ada perubahan skenario dan sebagainya, skalabilitas dan sebagainya, itu perangkat ini tetap masih bisa handling gitu ya tanpa harus melakukan penggantian perangkat atau upgrade perangkat yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ya untuk masih berkaitan dengan network security itu eh, untuk menjaga availabilitas data ya tentunya ya, supaya nanti ketika misalnya ada satu perangkat firewall yang ternyata CPU load-nya penuh karena trafficnya terlalu banyak atau misalnya dia terkena DDoS dan sebagainya atau dia terkena masalah berbagai masalah misalnya terkait dengan arus listrik dan sebagainya dia terjadi permasalahan eh, itu supaya untuk menghindari masalah-masalah yang eh, misalnya jaringan down karena apa ada masalah listrik kena DDoS dan sebagainya itu bisa menggunakan skenario high availability atau penggunaan perangkat backup dan primary atau penggunaan dua perangkat yang saling membackup satu sama lain tetapi kalau kita menggunakan skenario seperti ini, eh, secara kemampuan atau availabilitas tentunya sangat baik ya, dan memang sarannya seperti ini. Tetapi tentunya kita perlu untuk investasi lebih banyak ya untuk membeli perangkat keamanan. Misalnya kalau untuk firewall itu supaya dia bisa HA, dia misalnya kita sudah beli 100, yang seri 100, kita harus juga membeli series yang 100 series yang sama untuk bisa kita setting high availability-nya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan web application security ya. Jadi eh, kemarin saya coba untuk lihat melalui Google Dork ya. Jadi ada banyak situs-situs pemerintah yang sekarang ditumpangi oleh situs-situs apa judi online atau gacor gitu ya. Jadi dari CNN ini laporannya ada jutaan halaman web judi online itu yang masih nebeng di situs pemerintahan. Itu kemarin ternyata ketika saya cek di Google Doc ternyata melalui Google Doc ternyata memang banyak situs pemerintah yang ketempelan dari situs-situs judi online tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada website resmi Pemkab Purworejo yang diserang malware itu sempat berubah menjadi situs judi slot juga. Ini beritanya di KR Jogja ya itu sekarang yang sedang memang itu banyak itu yang menyerang situs-situs pemerintahan itu antara lain ada situs-situs judi online tadi atau gacor tadi ya yang yang banyak itu yang menyerang situs pemerintahan gitu. Nah, ini kurang lebih screenshotnya saya ambil sekitar 2 atau 3 hari yang lalu gitu ya melalui Google Doc gitu ya. Saya coba untuk melihat
ternyata ada banyak sekali situs-situs pemerintahan yang ditumpangi oleh aplikasi gacor ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ada salah satu website pemerintah yang berubah menjadi situs gacor. Ini tadinya situs untuk eh, apa ya, kurang lebih untuk pelayanan pajak atau apa gitu ya. Kemudian ternyata ketika diakses muncul seperti ini gitu ya. Ini kurang lebih baru 2 atau 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi banyak sekali situs pemerintah yang ditumpangi gacor ini ya, atau judi online ini ya. Kemudian skenario untuk pengamanannya untuk web application security ini gimana untuk mencegah atau menangani insiden terkait situs-situs yang terkena judi online. Nah, untuk solusi enterprise-nya itu bisa menggunakan web application firewall ya. Bisa menggunakan web application firewall dari salah satu penyedia produk enterprise itu ada namanya FortiWeb. Saya kebetulan dulu pernah deploy si FortiWeb ini, jadi sudah familiarnya dengan FortiWeb ya. Jadi nanti kita bisa membuat virtual IP di sini ya. Jadi dari luar, dari dari klien luar ini dari mengakses nya tidak langsung ke web servernya, tapi dia akan melewati web application firewall dulu. Di sini ada virtual IP. Kemudian nanti dari klien mengakses virtual IP ini, dari trafficnya nanti akan dicek oleh FortiWeb terlebih dahulu atau web application firewall ini terlebih dahulu. Kemudian setelah trafficnya itu dinilai aman ya, bukan terindikasi attack atau serangan atau hal-hal yang mencurigakan lainnya, itu dia nanti akan diarahkan eh, kembali ke routernya, kemudian dia diarahkan ke web servernya gitu ya. Dia nanti trafficnya dilempar ke web application firewall dulu, dicek. Setelah bersih trafficnya, bukan traffic yang mencurigakan, nanti dia baru dilempar ke web servernya seperti itu. Ini saya demokan sedikit ya, seperti apa implementasinya. Jadi, jadi untuk laman web application firewall-nya nanti seperti ini, kurang lebih. Ya, nanti di sini eh, akan ada, nanti dia akan bertindak, web application firewall ini biasanya dideploy dengan mode reverse proxy gitu ya. Jadi nanti dia ada virtual IP yang digunakan untuk mengakses, itu tentunya virtual IP-nya nanti akan ada di web application firewall-nya. Kemudian dari web application firewall nanti dia baru dilempar ke server aslinya gitu ya. Kurang lebih nanti di sini dia akan ada virtual server di sini. Virtual server itu nanti virtual IP-nya dari IP server yang kita protect ada di sini, ditaruh di sini. Nanti yang diakses oleh klien itu IP ini ya, bukan IP server sebenarnya. Nanti IP server sebenarnya itu akan kita taruh di server pool ini gitu ya. Nanti eh, dia dari virtual server ini dan server pool ini dia akan dibuat di dalam sebuah policy nanti dari virtual server sekian dengan nama ini ya, nanti dia akan diarahkan ke server pool ini gitu ya. Nah, selain sebagai reverse proxy, si web application firewall ini atau FortiWeb ini dia juga bisa sebagai load balancer gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada servernya nggak cuma satu yang kita protect, itu bisa kita protect juga lewat mode server balance di sini gitu ya. Nanti dia akan di load balancing menggunakan algoritma round robin di sini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi web application firewall-nya. Nah, kurang lebih skenario-nya ya seperti ini tadi ya. Jadi dari klien kemudian dilempar ke web application firewall, dari web application firewall nanti dilempar ke baru web servernya gitu. Nah, kemudian selain solusi enterprise, ini ada solusi untuk yang open source-nya itu bisa menggunakan reverse proxy, itu proxy atau namanya traffic gitu ya.
kemudian diintegrasikan dengan middleware atau mungkin bisa disebut juga plugin ya, plugin OWASP Mob Security ini nanti diintegrasikan ke traffic ini tadi. Ya, kalau nanti aplikasinya berbasis Docker, nanti dari usernya dia akan mengakses ke web proxy ini, proxy ini terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke web application firewall-nya, WAF kontainernya itu mode security tadi, kemudian setelah dicek oleh mode security aman, baru dia dilempar ke app kontainernya, seperti itu. Kemudian untuk berkaitan dengan eh, keamanan personal ya, itu ternyata setelah saya pernah silaturahmi ke beberapa instansi pemerintah itu ternyata masih ada yang menempel atau menulis username passwordnya itu ada di sticky note gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus benar-benar eh, kita harus aware ya kalau masalah-masalah seperti itu ternyata memang menimbulkan masalah terkait keamanan informasi. Hal-hal seperti itu bisa menimbulkan masalah keamanan informasi gitu ya. Ada yang masih nempel username password di sticky note, kemudian ada yang eh, kemudian masih ada yang apa di komputernya tanpa lock screen dan sebagainya. Hal itu bisa menyebabkan tentunya kebocoran data ya, hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi pastikan eh, berkaitan dengan personal security itu benar-benar informasi itu kita keep private gitu ya. Misalnya kita mau mengakses informasinya takut lupa dan sebagainya, kita bisa menggunakan skema-skema seperti password manager dan sebagainya untuk mengelola username dan password kita. Nah, ini yang paling gampang ya, yang paling sering kita gunakan itu Google itu punya password manager atau pengelola sandi. Nanti kita bisa dari pengelola sandi itu kita bisa cek eh, nanti kita bisa cek kita itu username passwordnya itu ada berapa yang digunakan ulang, kemudian berapa akun yang menggunakan sandi lemah, kemudian berapa sandi yang dibobol juga itu kita bisa cek melalui password manager yang ada di Google itu tadi seperti itu. Jadi ini misalnya kita mau mengakses, misalnya kita lupa ini passwordnya apa, itu kita bisa menggunakan password manager itu tadi, tidak usah menulis di sticky note dan lain-lain ya gitu ya. Atau mungkin kalau pengguna iOS itu bisa ditulis di notes ya, karena di notes itu ada skema password atau PIN atau biometrik untuk kita bisa mengakses notes kita tadi. Kemudian ada masih berkaitan dengan kebocoran data itu tadi ya, personal personal security itu kita bisa menggunakan Google Find My Device untuk misalnya ada perangkat kita hilang gitu ya, kita bisa login ke kita bisa melakukan login ke perangkat lain, kemudian kita bisa mencari selama perangkat itu masih terhubung internet, kita masih bisa mendeteksi perangkat itu ada di mana, kemudian bisa melakukan pengamanan perangkat termasuk menghapus atau melakukan riset perangkat kesetelan pabrik gitu. Kemudian eh, selanjutnya masih berkaitan dengan personal security ada multi-factor authentication gitu ya. Itu ada eh, mungkin sekarang akrabnya banyak menggunakan SMS gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan third party software ya yang disediakan itu ada kalau saya itu ada Microsoft dan juga menggunakan Google Authenticator itu kita bisa mengintegrasikan untuk multi-factor authentication juga untuk akun-akun kita supaya nanti bisa lebih aman gitu ya dari eh, masalah keamanan data pribadi kita gitu ya. Kemudian berkaitan dengan keamanan data pribadi kita juga ya, misalnya kita punya data-data penting, misalnya kita punya data-data dari kantor misalnya, data-data dari kantor, perangkatnya mau kita perangkatnya mau kita perbaiki karena misalnya ada masalah datanya apa misalnya komputernya bermasalah lemot atau sebagainya mau kita bawa ke servisan itu supaya nanti datanya tidak diutak-atik orang lain itu bisa kita menggunakan fitur yang ada di Windows itu namanya BitLocker. Nah, kita bisa mengunci partisi kita kemudian dari itu
dari partisi kita tersebut nanti bisa kita ada passwordnya yang kita gunakan untuk bisa mengakses partisi kita tersebut. Kemudian untuk masalah tadi ya privacy security itu hati-hati dengan file sharing ya, karena dari beberapa pengalaman saya itu banyak yang masih belum aware di sini kalau misalnya ada orang yang terkoneksi ke internet publik itu masih di apa di file sharingnya itu kelihatan komputer, kelihatan device-nya, kemudian dari situ tidak tanpa password gitu ya, tanpa autentikasi itu bisa masuk, jadi di situ bisa ada indikasi untuk kebocoran data juga seperti itu, di situ kebocoran informasi juga. Ya, makanya nanti di file sharing itu nanti pastikan untuk di Guest or publiknya itu bisa di turn off network discovery, dan juga file and printer sharingnya juga bisa di turn off gitu ya, matikan supaya nanti ketika kita terkoneksi ke public wifi atau ke jaringan-jaringan lain itu eh, tidak kita tidak bisa misalnya orang lain tidak bisa mengakses informasi yang ada yang kita sharing gitu ya, misalnya kita men-sharing informasi di melalui network sharing itu tadi. Kemudian selanjutnya ada communication security ya, penggunaan email itu tadi melalui email konfidensial di Google ya, dari Google itu tadi itu kita bisa menggunakan confidential mode untuk membatasi kapan email kita itu bisa self destruct gitu ya, bisa dihapus secara otomatis ya. Kita bisa menggunakan Google Email Confidential. Kalau sudah menggunakan ini juga Google Email Confidential ini juga kita nanti emailnya tidak bisa di forward dan juga tidak bisa di print gitu ya. Jadi untuk pengiriman email ini jauh lebih aman gitu ya. Bisa menggunakan Google Mail Confidential. Kemudian eh, untuk email encryption itu kita bisa menggunakan eh, email agent ya, email agent itu berupa Thunderbird dan juga encryption OpenPGP, dan ini gratis, itu kita bisa gunakan untuk kita gunakan untuk mengirimkan email yang terenkripsi. Jadi misalnya di mana ya? Misalnya di misalnya ini di CSRT Jogja Prof ini biasanya di sini ada dokumen dokumen RFC 2350. Di sini mencantumkan informasi kunci publik atau OpenPGP net ini untuk digunakan untuk kita mengirim email yang terenkripsi gitu ya. Seperti itu. Dan ini toolnya gratis, dan nantinya misalnya kita lakukan pengiriman email itu, kalau kita tidak punya kunci enkripsinya, kita tidak bisa membuka emailnya seperti ini. Jadi misalnya email tadi sudah kita masukkan di Thunderbird ya, atau private key kita tadi diimport di Thunderbird. Makanya kalau kita buka di Google Mail atau kita buka di Microsoft Mail itu tidak kelihatan emailnya gitu. Nanti setelah dibuka di Thunderbird baru bisa gitu. Nah, di akhir sesi ini ya, saya mau menyampaikan bahwa keamanan informasi itu adalah tanggung jawabnya, bukan hanya tanggung jawabnya top manajemen atau pimpinan, atau bukan hanya tanggung jawabnya tim TIK maupun tim CSIRT atau tim keamanan informasi saja, tetapi tanggung jawab semua pegawai di lingkungan organisasi tersebut ya gitu. Karena kita semua yang ada di dalam bagian organisasi itu adalah celah untuk terjadinya masalah keamanan informasi tadi. Jadi untuk menghindari adanya insiden-insiden permasalahan keamanan informasi itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga supaya insiden keamanan informasi itu tidak terjadi seperti itu. Eh, Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dian atas paparan dan juga insight-nya yang luar biasa ya. Oke, sepertinya Bapak Ibu juga dari tadi sudah ada beberapa nih yang drop
pertanyaan ya di kolom chat. Kita langsung saja masuk ke sesi Q&A kali ya, Mas Dian. Oke, tapi mungkin sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu yang sudah join webinar sore hari ini. Silakan, semisal tadi belum sempat mengisi link feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat sudah kami share ya di kolom komentar. Dan jangan lupa, kami juga ada informasi kuis yang Bapak Ibu bisa ikuti. Dan kuis ini nanti juga berhadiah merchandise menarik dari Suhu dan kami mengambil 2 orang pemenang seperti itu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi form feedback dan juga link kuis, kita buka sesi tanya jawab. Silakan ke Mas Dian mau langsung atau seperti apa? Baik, langsung Oke, langsung saja nanti ya, Mbak Rus. Saya coba siap. bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini yang pertama pertanyaan dari Pak Idris Akbar Saputra ya, bagaimana cara menyelesaikan virus malware dengan menggunakan antivirus gratis? Kami di pemerintah sangat sensitif dengan berbagai macam virus. Intinya bagaimana cara menyelesaikan virus dengan mudah. Eh, Kalau saya sendiri prefer untuk saya tidak menggunakan antivirus gratis ya. Jadi saya eh, yang kalau misalnya menggunakan sistem operasi itu saya tidak menggunakan sistem operasi yang di-crack gitu ya, karena itu terlalu risiko. Makanya kalau saya menggunakan aplik menggunakan sistem operasi, terutama Windows, itu saya pasti menggunakan lisensi, entah lisensi itu dari kampus, dari instansi sendiri, atau nanti membeli sendiri gitu ya, karena itu berkaitan dengan keamanan informasi kita. Nah, dari situ dengan menggunakan sistem operasi yang tidak di-crack tadi atau tidak menggunakan informasi yang tidak menggunakan sistem operasi yang apa ya istilahnya yang legal ya, menggunakan sistem informasi yang legal itu nanti tentunya keamanannya juga lebih terjamin, terutama ketika melakukan update terkait aplikasi kita, sistem operasi kita tersebut gitu ya Bapak Ibu. Gitu ya Pak Idris Akbar Saputra. Jadi saya prefer untuk menggunakan sistem operasi yang benar-benar mempunyai lisensi yang legal gitu ya. Nanti ketika waktunya diminta untuk update, segera untuk diupdate seperti itu. Itu karena berkaitan dengan aplikasi atau sistem operasi yang crack ini tadi ya, dari beberapa sumber kalau kita menggunakan itu nanti berbagai macam cookie atau berbagai macam histori yang ada di perangkat kita itu bisa ditarik semua gitu oleh yang mempunyai crack itu tadi yang sudah memodifikasi sistem operasi kita itu tadi ya. Begitu Pak Idris Akbar Saputra. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agung ya, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi data pribadi dalam pengelolaan eh, informasi publik gitu ya. Oke, berkaitan dengan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi karena misalnya kita punya akun ya untuk mengelola informasi publik itu bisa kita menggunakan eh, password manager dan sebagainya gitu ya untuk menyimpan informasi-informasi yang sensitif berkaitan dengan kredensial atau biasanya itu kan kalau di lembaga sendiri atau di organisasi itu biasanya memiliki password manager sendiri gitu ya atau yang free itu biasanya ada password itu bisa kita install di Docker gitu ya. Kemudian itu bisa diintegrasikan dengan browser kita untuk menyimpan berbagai macam kredensial yang ada di eh, yang ada di yang kita miliki gitu ya. Atau paling simpel untuk melindungi data-data pribadi tadi, jangan jangan menyimpan cookie di browser gitu ya, karena itu terlalu riskan kalau misalnya nanti orang membuka browser kita, terus kemudian ada cookie di situ, kemudian langsung masuk menggunakan kredensial yang disimpan di cookie kita. Kemudian eh, kalau misalnya mau menggunakan kita mau menyimpan cookie di web, menyimpan di cookie di browser, di web browser gitu ya, kita nanti kalau misalnya itu digunakan di device Apple tidak masalah di browser Safari gitu ya, karena di Safari itu
Kalau kita mau menggunakan cookie itu kita bisa biasanya ada kredensial terlebih dahulu gitu ya untuk bisa menggunakan cookie yang ada di situ gitu. Kalau misalnya kalau lebih amannya pokoknya ketika nanti kita mau menggunakan data pribadi untuk mengelola informasi publik itu seluruh kredensial kita kelola melalui password manager atau misalnya identity manager dan sebagainya itu nanti kita simpan di situ. Kemudian jangan menyimpan informasi kredensial itu di dalam sebuah catatan kecuali catatan itu eh, melalui skema misalnya kredensial untuk melalui PIN dan sebagainya gitu ya. Misalnya kalau di Apple itu di notes-nya itu ada kalau misalnya kita nyimpan sesuatu catatan di situ ya kita mau buka catatannya itu kita bisa masukkan PIN dulu atau biometrik dulu untuk mengakses itu tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi HP yang sudah disadap gitu ya. Kalau saya sendiri untuk mendeteksi HP yang sudah disadap itu biasanya eh, kalau saya dulu merasakan HP saya itu apa ya terasa kok selalu ada iklan yang muncul gitu ya. Kemudian eh, tiba-tiba ketika digunakan itu langsung hang atau langsung mati gitu ya. Nah dari situ eh, kalau saya tuh pola itu terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas. Kemudian langsung saya riset pabrik ulang gitu ya. Kemudian saya riset pabrik gitu ya. Kemudian eh, kalau di aplikasi misalnya di Android gitu ya. Kalau yang paling rawan tuh saya temui itu di Android. Itu kita biasanya nanti bisa ngecek untuk melalui histori aplikasi yang terinstal di situ ya. Aplikasinya apa saja yang terinstal di situ. Misalnya aplikasinya kita bisa cek yang resmi itu biasanya ada di Google Play Store gitu ya, ada di Google Play Store. Ada di Google Play Store nanti kita bisa cek aplikasi apa saja yang kita install. Kemudian eh, kita bandingkan dengan aplikasi yang terinstall di dalam perangkat kita itu sendiri gitu ya. Itu ada yang terinstall dari Google Play Store ini cuma ada misalnya 40 aplikasi, tapi ternyata di dalam handphone kita itu ada 43 aplikasi yang terinstall misalnya. Berarti ada tiga yang silent install di situ ya gitu ya. Nah, dari situ mungkin itu bisa diketahui kalau wah mungkin ada aplikasi yang silent install untuk menyadap saya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan skema seperti itu. Gitu. Nanti kalau sudah ketahuan seperti itu nanti bisa dilakukan riset pabrik dan sebagainya untuk menghilangkan aplikasi tersebut. Terkait dengan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alfiansyah Vicky Susanto itu terkait dengan file sharing pada jaringan lokal LAN ada kasaran untuk keamanan lebih baik eh, seperti memberi password ketika ingin membuka folder yang di-sharing ya. Jadi untuk berkaitan dengan file sharing ya itu jangan dibuka publik ya karena itu kalau misalnya ada data-data penting di situ itu rawan untuk diakses orang sehingga kita perlu menambahkan kredensial di file sharing kita tersebut gitu ya. Misalnya seperti ini ada di contoh materinya. Nah, nah, kita bisa mengaktifkan kredensial di file sharing seperti ini supaya nanti orang yang mau mengakses file kita itu orang yang terverifikasi gitu ya. Jadi nanti passwordnya dikirim misalnya untuk supaya lebih valid lagi nanti mungkin kita bisa mengirimkan password lewat skema email konfidensial tadi atau email yang terenkripsi untuk mengirimkan passwordnya. Nanti kita bisa digunakan untuk mengakses file yang kita sharing itu tadi gitu. Berkaitan dengan file sharing gitu ya. Kemudian selanjutnya oh oke. Selanjutnya pendapatnya tentang
aplikasi Wazoo. Apakah bagus untuk melawan ransom ya? Wazoo itu setahu saya adalah aplikasi SIEM ya, aplikasi SIEM. Jadi SIEM itu untuk pemantauan. Jadi SIEM itu Security Information and Event Management. Jadi itu nanti bisa digunakan untuk visibilitas kita, untuk visibilitas untuk jaringan kita. Jadi nanti itu bisa sebagai langkah awal untuk mendeteksi ransomware yang ada di jaringan kita gitu ya. Jadi itu sebagai langkah awal. Jadi Wazoo ini karena dia sifatnya sebagai event management ya, security information and event management, jadi dia tidak bisa cuma bisa melakukan pendeteksian dan juga penilaian terhadap sebuah traffic. Jadi dia tidak bisa memblokir traffic, makanya di situ harus ada IPS atau firewall untuk memblokir traffic yang ada gitu ya. Jadi Wazoo itu bisa sebagai langkah awal untuk pencegahan, untuk visibilitas di traffic jaringan kita gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Wawan ya. Ini apakah pemakaian WiFi gratis di hotel atau tempat umum lainnya berbahaya? Ini untuk akses WiFi di tempat umum ini, kalau dari saya sendiri itu hal yang berbahaya ya gitu ya. Kalau kita menggunakan fasilitas itu tanpa kita mengetahui risiko apa saja ketika kita menggunakan WiFi umum di situ. Misalnya, kalau kita mau mengakses WiFi umum, tapi kita tidak tahu kalau ternyata file sharing yang kita gunakan minggu lalu di kantor misalnya, itu masih open, kemudian kita akses ke WiFi publik, akhirnya WiFi publik itu diakses, misalnya dilihat orang dari network itu file sharingnya kelihatan nih ada komputer kita, kemudian kita lagi nge-share file apa kelihatan, itu hal yang sangat berbahaya. Cuma kalau kita sudah tahu resikonya dalam menggunakan WiFi di tempat umum atau WiFi gratis, itu sudah dipastikan untuk file sharingnya sudah aman, kemudian untuk antivirusnya sudah atau sistem operasinya sudah paling update, kemudian untuk perangkatnya sudah benar-benar secure ya, ada antivirus dan sebagainya, itu saya rasa tidak masalah gitu. Jadi itu akan jadi bahaya, akan jadi masalah kalau kita tidak tahu risiko yang akan kita hadapi kalau kita menggunakan akses WiFi publik. Gitu. Oke, bagaimana untuk keamanan WiFi di pemerintahan biar aduh, bagaimana untuk keamanan WiFi di pemerintahan biar aman diakses oleh tamu atau orang luar dari kantor pemerintahan? eh Kalau untuk misalnya akses WiFi ini supaya aman diakses oleh orang dari luar, itu tentunya kita harus menggunakan eh, kalau skemanya ya biasanya kita bisa menggunakan SSID yang tersendiri atau dengan traffic yang terisolir juga. Biasanya untuk SSID-nya itu sudah dibagi per VLAN gitu ya. Ini VLAN sekian untuk tamu, VLAN sekian untuk pegawai, VLAN sekian untuk apalagi gitu ya. Biasanya sudah dibagi-bagi seperti itu. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, ada traffic yang mencurigakan, itu langsung bisa terlihat ya, visibilitasnya kelihatan. Oh, ini ternyata trafficnya berasal dari VLAN publik gitu ya. Ini ternyata dari traffic yang mencurigakan ini ternyata dia asalnya dari VLAN pegawai misalnya seperti itu. Nah, itu untuk langkah nya bisa seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya lebih aman lagi gitu ya, nanti kita bisa menggunakan kredensial juga radius ya. Hanya orang dengan akses itu saja yang boleh untuk mengakses gitu ya. Misalnya di WiFi kampus misalnya, atau di WiFi kampus eh, itu misalnya hanya bisa menggunakan SSO kampusnya saja untuk bisa mengakses. Nah, itu skenario seperti itu jauh lebih eh, aman untuk digunakan gitu ya. Jadi kita dengan menggunakan identity management seperti itu, kita bisa mengetahui siapa saja yang terkoneksi ke jaringan kita gitu ya. Apalagi kalau sudah nanti dari identity management itu kita bisa melihat ini perangkatnya apa, aktivitasnya apa, itu tentunya jauh lebih aman kalau misalnya kita menggunakan kita menerapkan penggunaan WiFi untuk
akses publik gitu ya. Oke, Kemudian, Mas Dian, maaf karena kita sudah menginjak pukul 17.00 nih, seperti oke, waktu untuk tanya jawabnya sudah selesai. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum terjawab ya. Nanti silakan yang pertanyaan belum terjawab dan masih merasa kepengen mendapatkan jawaban dari Mas Dian, boleh nanti ditanyakan langsung di Instagram Mas Dian ya, tadi sempat di-spill ya. Boleh di-spill lagi mungkin Mas Dian biar nanti Bapak Ibu bisa bertanya seperti itu. boleh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya di sore hari ini. Mohon maaf yang pertanyaan belum terjawab semua. Nanti semoga lain waktu dan lain kesempatan bisa ketemu lagi dan bisa tanya jawab lagi itu. Sekian saya kembalikan kepada Mbak Ruswanti. Oke, baik. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Mas Dian juga nanti bisa ya join di event webinar selanjutnya. Kami juga biasanya sering mengadakan webinar dan nanti akan menjadi narasumber pembicaranya adalah Mas Dian. Dan monggo nanti bisa langsung ditanyakan di sesi webinar selanjutnya seperti itu. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian izin mengingatkan untuk bagi yang belum mengisi link feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, silakan untuk segera mengisi dan link feedback tersebut kami tunggu maksimal pukul 24.00 WIB malam ini. Dan tadi juga sudah kami share informasi kuis webinar sore hari ini. Silakan bisa langsung mengisi kuisnya dan sama maksimal kami tunggu di pukul 24.00 WIB malam ini ya. Nanti untuk kuis tersebut berhadiah dua merchandise menarik dari Suhu yang akan dibagikan kepada dua peserta terpilih seperti itu. Sebelum kita tutup, izin ya Bapak Ibu, saya akan sedikit share mengenai informasi tambahan nih mengenai Suhu, terkhususnya untuk PPID by Suhu ya. Silakan kepada Bapak Ibu yang tadi belum sempat screenshot ataupun mengisi link feedbacknya, bisa screenshot saat ini juga seperti itu ya. Nanti bisa diisi setelah webinar ini selesai. Baik, untuk informasi tambahan sekilas mengenai informasi Suhu yaitu mengenai layanan utama Suhu ya. Jadi Bapak Ibu, Suhu merupakan lembaga training consulting IT, kami berkantor di Yogyakarta, yang mana produk atau layanan utama kami ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada jasa konsultan TIK, dan sekaligus ada event spesialis. Kemudian untuk pelatihan dan sertifikasi ini, kami ada pelatihan pemerintahan, dan juga ada pelatihan dan sertifikasi IT serta pelatihan SDM. Dan semua informasi ini Bapak Ibu bisa langsung saja cari informasi lengkapnya di website kami yaitu pelatihanpemerintahan.id seperti itu. Nanti akan muncul informasi mengenai pelatihan pemerintahan, pelatihan dan sertifikasi maupun pelatihan SDM yang sedang Bapak Ibu butuhkan. Dan selanjutnya, untuk informasi berikutnya yaitu mengenai IT konsultan. Jadi di Suhu selain ada pelatihan dan juga sertifikasi, kami juga ada IT consulting nih untuk Bapak Ibu yang sedang melakukan perencanaan IT dan membutuhkan manajemen IT juga, kami juga ada audit IT. Selain itu, kami juga ada IT implementation yang mana ini seputar IT infrastructure, data AI solution, dan juga IT security. Kemudian mengenai IT konsultan ini, yang relate atau berhubungan dengan webinar sore ini, kami ada security atau penetration testing seperti itu. Di sini nanti Bapak Ibu semisal perusahaan atau instansi Bapak Ibu sedang membutuhkan jasa konsultan IT di PPID by Suhu, kami bisa seperti itu. Dan untuk informasi event spesialis, terkhususnya untuk informasi training program dan juga outdoor activity, kami juga memiliki beberapa materi training program ya, Bapak Ibu sekalian, yang seperti kami paparkan di layar. Di sini juga ada outdoor activity, dan biasanya untuk durasi kegiatan selama 2 hari untuk training program dan juga 1 hari untuk outdoor activity. Berikut untuk beberapa portofolio dari customer kami, yang diantaranya itu ada dari lingkup UPPD Rantau. Di sini ada BIMTEK peningkatan kapasitas SDM dalam rangka percepatan optimalisasi perencanaan keuangan daerah yang strategis. Ini dilakukan di Bali, tepatnya di bulan Juni lalu, seperti itu. Dan selanjutnya juga ada dari pelatihan pemeriksaan pajak daerah berdasarkan PP 35 tahun 2023 di lingkup Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan dan
UPPD Sekalsel. Ini dilaksanakan baru minggu kemarin, Bapak Ibu. Lokasinya ada di Malang seperti itu. Dan selanjutnya ada juga untuk portofolio kami lainnya ada BIMTEK Manajemen Waktu atau Time Management dari PUPR Provinsi Kalsel. Dan ini juga kebetulan pelaksananya juga di Bali. Seperti itu. Dan tadi sekilas informasi mengenai portofolio pelatihan di Suhu ya, untuk khususnya instansi pemerintahan. Dan di sini untuk pelatihan di Suhu lainnya yang berhubungan dengan materi IT yang Mas Dian sampaikan hari ini, yaitu ada materi Network Security, yang mana pelatihan ini eksklusif dilaksanakan selama durasinya 3 hari gitu. Untuk pelatihannya secara offline di kantor kami, yaitu di Biro Brajan Yogyakarta. Dan tentu saja harga yang kami tawarkan merupakan harga corporate yang tentu saja nanti sesuai dengan fasilitas yang kami berikan. Seperti itu ya. Berikutnya ada pelatihan Web Security with OWASP Work from Work. Ini juga ada di Suhu. Durasinya 4 hari seperti itu dan pelaksanaan secara offline di kantor kami yaitu di daerah Wirobrajan, Yogyakarta. Dan informasi lengkapnya mengenai silabus dan data informasi ini Bapak Ibu bisa langsung mencarinya di website kami yaitu suhu.co.id atau pelatihan pemerintahan.id seperti itu. Dan mengapa suhu? Suhu karena kenapa sih Bapak Ibu perlu eh, pelatihan di Suhu atau menggunakan jasa Suhu karena di Suhu sudah memiliki instruktur atau tenaga ahli expert di bidangnya. Kami juga ada kurikulum industri, ruang kelas representatif karena kami kebetulan sudah memiliki meeting room sendiri seperti itu yang nantinya akan lebih menunjang pelaksanaan kelas agar lebih kondusif dan nyaman. Dan juga kami memiliki environment digital, kami juga ada grup edukasi dan mengedepankan excellent service serta untuk setiap kegiatan di tempat kami ada sertifikat pelatihan dan semua pelatihan kami akan didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi kegiatan yang biasanya kami publish di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Berikut untuk beberapa akun media sosial kami, silakan Bapak Ibu, semisal ingin mengenal lebih lanjut mengenai Suhu bisa langsung search di website yaitu pelatihan pemerintahan.id. Di situ nanti akan ada beberapa list atau daftar pelatihan yang biasanya kami adakan dan juga mengenai event-event staf portofolio kegiatan yang sudah pernah kami laksanakan. Dan ini untuk akun Instagramnya yaitu di PPID by Suhu dan biasanya kami sering update informasi menarik seputar IT maupun event, baik event gratis maupun event berbayar lainnya seperti itu. Nanti silakan saja langsung follow ya sosial media kami yaitu di Instagram @ppid by Suhu. Dan yang terakhir channel YouTube kami yaitu Suhu TV yang mana Suhu TV ini sebagai platform edukasi ya untuk sharing mengenai materi IT, SDM dan berbagai informasi update lainnya mengenai dunia IT terkhususnya seperti itu. Nanti silakan langsung saja bisa di-subscribe channel YouTube kami yaitu Suhu TV dan biasanya untuk portofolio sekaligus untuk event-event webinar untuk video playback atau record biasanya akan kami publish juga di YouTube Suhu TV. Dan untuk Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan mengenai webinar atau event-event Suhu lainnya, kami juga ada record yang sudah kami publish di Suhu TV, jadi langsung saja bisa search akun YouTube kami yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja paparan singkat mengenai tambahan informasi seputar suhu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena kita sudah lewat pukul 17.00